sebetulnya bukan ini yang saya ingin khotbahkan atau rencanakan khotbahkan pada hari ini. Mestinya rencananya satu teks dalam 1 Korintus pasal 15 untuk 3 kebaktian, yaitu hari ini, Jumat, dan Paskah. Tapi ada, nggak tahu, leher saya ini ada masalah sesuatu tertentu, nggak ngerti apa. Pokoknya di sini ini kaku sehingga menimbulkan sakit kepala. Dan itu sebelum saya vaksin. Lalu Jumat saya vaksin, Sabtu saya tidak mungkin bisa kerja. Jadi akhirnya persiapannya tidak mungkin bisa selesai. Karena itu saya ganti yang hari ini. Tidak tahu yang minggu depan bagaimana, saya masih belum tahu. Yang Jumat dan Sabtu saya belum tahu. Tapi yang hari ini saya akan mengganti dengan satu teks yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pada saat ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Saya mohon supaya Engkau hadir di sini maupun di rumah setiap jemaat yang mengikuti. Dan Tuhan pimpin, arahkan berkat di acara firman ini. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, dan sakit apapun pada leher yang mengganggu sehingga memberikan sakit kepala sebagainya, tolong juga Engkau jaga sehingga tidak mengganggu jalannya penyampaian firman. Dan berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya firman bisa sampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar, dan dengan dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, sehingga bisa mendapat tempat yang baik dalam diri kami masing-masing, tumbuh berbuat untuk kemuliaan Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar Tuhan, berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang secukupnya, sehingga semua kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, tolong berikan kami hati yang tanggap. Biarlah kami betul-betul menjadi pelaku terhadap firman, apakah itu suatu teguran, apakah itu suatu dorongan atau perintah atau apapun. Tolong kami betul-betul menanggapinya sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami. Dan sekali lagi kami mohon Engkau jaga listrik maupun sinyal HP, wifi, streamingnya, penerimaannya, sehingga semuanya tidak terganggu oleh apapun. Juga cuaca kami titipkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah saya berikan tema cinta Yesus versus cinta uang. Dan saya mengambil teks dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ini memang terjadi dalam minggu sebelum Yesus mati, ya, Jumat Agung mati. Ini 6 hari sebelum Paskah dan sebagainya. Jadi sangat dekat teks ini dengan Jumat Agung dan Paskah. Mari kita baca ya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat
hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sebetulnya khotbah ini saya ambil dari bahan pemahaman Alkitab seri Injil Yohanes, tetapi ada bagian-bagian yang saya ubah dan jelas saya ringkas karena bahan PA itu panjang sekali. Jadi hal-hal yang teoritis saya singkirkan. Juga banyak ayat nanti yang tidak saya baca karena waktunya tidak akan memungkinkan. Saudara, sebagai pendahuluan cuma suatu info saja ya. Ada 3 cerita lain dalam Matius, Markus, dan Lukas yang mirip. Tapi saudara perlu ingat, yang satu tidak paralel dengan cerita ini, yaitu yang dalam Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 50. Itu mirip tetapi beda, tidak paralel. Nah, poin kedua, teks yang baru kita baca tadi paralel dengan 2 teks dalam Markus dan Matius, yaitu Markus 14 ayat 3-9 dan Matius 26 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Saudara, di dalam teks yang kita baca ini dikatakan Yesus pergi ke Betania. Saya akan membahas sedikit tentang bagian ini. Pertama, saudara, ayat 1 kita baca ulang ya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara, pertama ayat 1a-nya 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Nah, pertama perlu diketahui kata Paskah itu dalam seluruh Alkitab itu menunjuk pada Paskah Perjanjian Lama. Tidak ada satupun Paskah dalam Alkitab menunjuk pada Paskah Perjanjian Baru. Memang kalau saudara memperhatikan terjemahan King James yang kuno, kata Easter itu ada muncul 1 kali. Tetapi itu salah terjemahan. Seharusnya tetap diterjemahkan Passover dan bukan Easter. Jadi seluruh Paskah di dalam seluruh Alkitab itu menunjuk pada Paskah Perjanjian Lama, mengingat, memperingati keluarnya mereka dari Mesir. Nah, sekarang kembali pada teks ini, saudara. Terjemahan kitab suci kita ini dalam hal ini juga kurang ya. Ada kurang 1 kata. Karena dalam ayat 1 itu sebetulnya ada kata therefore yang artinya karena itu. Di sini saya bacakan terjemahan NASB ya. Jesus therefore 6 days before the Passover came to Bethany. Yesus karena itu 6 hari sebelum Paskah datang ke Betania. Saudara, apa pentingnya kata therefore atau karena itu di tempat ini? Kata itu menunjukkan bahwa apa yang Yesus lakukan itu berhubungan dengan konteks sebelumnya, yaitu Yohanes 11, dan tentu saja khususnya bagian terakhir dari Yohanes pasal 11. Saudara perlu tahu bahwa kalau kita menggunakan Alkitab yang sudah dicetak ini ya, maka ada pasal 1, pasal 2, pasal 3, ada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Tapi kalau saudara menggunakan manuskrip yang masih dalam bahasa asli, tidak ada pasal ataupun ayat. Ya, jadi ini sebenarnya nyambung terus, tulis dalam tulisan nyambung terus. Ya, tidak ada perbedaan pasal 11, pasal 12. Jadi kalau therefore ini berhubungan dengan persis konteks sebelumnya, yaitu bagian terakhir dari Yohanes pasal 11. Nah, Yohanes pasal 11 bagian akhir bicara apa, saudara? Dalam Yohanes 11 ayat 53 terlihat bahwa tokoh-tokoh Yahudi itu sudah bersepakat untuk bunuh Yesus. Itu menyebabkan Yesus, karena dia tahu waktunya belum sampai. Sebagai Allah, dia tahu waktunya belum sampai, lalu dia menyingkir, dia pergi ke dekat gurun. Dan itu dalam Yohanes 11 ayat 54 untuk menghindarkan penangkapan. Mari kita baca ayatnya ya. Yohanes 11 ayat 53 dan 54. Mulai dari hari itu mereka sepakat
untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat pada gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Jadi saudara, dia tahu waktunya belum sampai untuk dia itu mati dan sebagainya. Maka dia tahu mereka mau bunuh, dia menghindar. Tapi saudara, pada waktunya memang sudah dekat, seperti ayat 1a, kurang 6 hari. Justru sebaliknya yang terjadi. Dia tahu akan adanya pencarian dan perintah penangkapan terhadap dirinya, dan itu akan kita baca dalam ayat selanjutnya. Tapi dia sengaja pergi ke Betania atau mendekati Yerusalem. Mari kita lihat ayat-ayatnya ya. Yohanes 11 ayat 56-57. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang juga ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Karena kita lihat ayat 3, pasal 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dia tahu itu, tapi dia sengaja datang. Mari kita baca lagi Markus 10 ayat 32 sampai dengan 34. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa tidak mengenal Allah," maksudnya bangsa kafir Romawi itu ya. "Dan dia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Saya tidak persoalkan kebangkitannya. Saya persoalkan di sini, dia mengatakan itu, dia menubuatkan sekali lagi. Jelas dia tahu. Dia memang mendekati kematian, itu dia tahu sesadar-sadarnya. Tapi dia justru pergi ke Yerusalem. Saya pernah baca satu cerita, ada 2 orang ngomong-ngomong. Yang satu berkata, "Aku kepengen tahu ya, di mana bakal aku mati itu. Matinya bakal terjadi di mana? Kota mana?" Dan temannya bilang, "Kamu tuh gila. Buat apa tahu yang seperti itu? Ya kamu yang bodoh. Kalau aku tahu aku bakal mati di mana, aku pasti tidak bakal ke kota itu." Tapi bandingkan dengan Yesus, dia tahu justru. Tidak ada orang yang tahu mungkin akan mati di mana. Yesus justru tahu dia bakal mati di Yerusalem, tapi dia justru sengaja pergi ke sana pada waktu dia tahu waktu kematiannya memang sudah dekat. Ini menunjukkan bahwa dia memang mendekati kematian, karena dia memang rela mati di salib untuk dosa manusia, termasuk dosa saudara dan saya. Kalau berita Jumat Agung dan Paskah itu belum pernah mendapat tempat dalam hati saudara, ini perlu saudara renungkan ya. Tidak ada gunanya kita rayakan Jumat Agung, Yesus mati, salib dan sebagainya, kebaktian dan demi kebaktian tiap tahun, tapi saudara masih tidak tahu bahwa dia mati salib untuk dosa-dosa saudara dan saya. Kalau saudara tidak tahu itu, kalau saudara tidak peduli itu, atau saudara tahu tapi tidak percaya dengan sungguh-sungguh, saudara bukan orang Kristen. Saya tidak peduli saudara dibaptis berapa kali, dan saya tidak peduli saudara sudah ikut gereja berapa puluh tahun. Tidak tahu itu, atau tahu tapi tidak percaya itu, saudara bukan orang Kristen dan saudara belum diselamatkan.
Kalau saat itu saudara mati, saudara masuk neraka selama-lamanya. Renungkan kematian Yesus. Dia lakukan dengan rela untuk menebus dosa kita. Kalau itu tidak saudara percayai, atau belum saudara percayai, percayailah sekarang. Yang kedua, saudara, Betania adalah tempat tinggal Lazarus yang baru dia bangkitkan dari antara orang mati, dan peristiwanya terjadi dalam Yohanes pasal 11. Ya, dan ini ayat 1b dikatakan Betania dan pakai Lazarus ada di situ ya. Kan sudah kita masuk dalam poin yang kedua. Kita akan mulai di sini membahas sesuai dengan topik dari khotbah ini ya. Yang tadi pendahuluan tadi singkat saja. Karena orang-orang yang cinta Yesus, saya sebutkan orang-orang, berarti di sini ada lebih dari satu. Ayat 2 dan ayat 3 kita baca ya. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Pertama, saudara, di situ diadakan suatu perjamuan untuk Yesus, itu dalam ayat 2a. Kalau kita melihat bagian paralelnya dalam Matius 26 ayat 6 dan Markus 14 ayat 3, saya tidak bacakan ya. Bisa kita ketahui bahwa perjamuan itu tidak diadakan di rumah Marta, Maria, dan ini kan tiga ini saudara ya, tetapi diadakan di rumah Simon si Kusta. Ada orang yang mengatakan bahwa Simon ini keluarga, bahkan suami dari Marta, tetapi tidak ada dasar apapun untuk mendukung pandangan ini. Kita tidak tahu apapun tentang Simon si Kusta ini. Mungkin dia dulu kusta disembuhkan oleh Yesus, saya tidak tahu. Tapi pokoknya yang menjadi poin saya, perjamuan diadakan di rumah dia, bukan di rumah Maria, Marta, ataupun Lazarus yang tinggal serumah. Karena hal yang kedua, orang yang melakukan tindakan kasih yang saya bahas di sini adalah Marta dan Maria dalam ayat 2 dan ayat 3. Sebetulnya saudara, dengan mereka berani datang ke perjamuan yang diadakan untuk Yesus, padahal tadi sudah kita tahu, sudah ada perintah penangkapan terhadap Yesus. Jelas bahwa itu sudah menunjukkan suatu tindakan kasih. Tadi kita lihat murid-murid pada ketakutan ya. Yesus jalan menuju Yerusalem, mereka ketakutan. Yesus kasih membuat lagi. Mereka perempuan malah tidak takut. Mereka datang ke tempat itu sekalipun ada perintah penangkapan terhadap Yesus. Jadi ini sudah menunjukkan adanya suatu tindakan kasih. Tetapi saudara, masih ada tindakan kasih yang lain, baik dari Marta maupun dari Maria. Sebetulnya mungkin Lazarus juga, tapi tidak dikatakan apa-apa, dia cuma duduk makan dengan Yesus. Tidak dikatakan apa-apa, saya tidak bisa bahas apapun. Jadi saya hanya bahas Marta dan Maria. Pertama, poin A saudara, dalam perjamuan itu Marta melayani, ayat 2. Saudara, Marta ini kalau dibandingkan dengan Maria, saudaranya ini, maka baik dalam cerita ini maupun dalam khususnya dalam Lukas 10 ayat 38-42, yang Yesus berkunjung ke rumah mereka, lalu Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk melayani. Dalam cerita manapun, khususnya di cerita itu, Marta selalu digambarkan inferior, lebih rendah secara rohani dari Maria. Tetapi saudara, apa yang dia lakukan di sini tetap merupakan sesuatu yang baik, yang patut ditiru. Tidak selalu dia harus disalahkan karena dia melayani. Ingat ya, teks ini berbeda dengan Lukas 10 ayat 38-42. Bedanya apa? Dalam Lukas 10 38-42, Yesus datang ke rumah mereka. Kapan seringnya? Berapa sering Yesus datang? Seharusnya dia itu bersekutu seperti yang dilakukan Maria, tapi dia sibuk melayani. Di sini saudara, bukan di rumah dia. Sebetulnya bukan urusan dia untuk menyiapkan apapun, urusan tuan rumahnya kan.
Tapi dia tetap tidak bersikap seperti tamu yang cuma minta dilayani. Sebaliknya dia tetap melayani. Nanti yang Maria lakukan lebih bagus lagi dari dia. Tapi apa yang dia lakukan tetap menunjukkan kasih dia kepada Tuhan. Selalu melayani, selalu melayani. Gereja membutuhkan orang-orang Kristen yang mau melayani. Bukan hanya orang-orang Kristen yang duduk berpangku tangan dan tidak melakukan apapun dalam gereja. Kalau saudara bukan orang yang aktif melayani Tuhan, sadari saudara, saudara itu hidup di dalam dosa. Pelayanan sedang diperintahkan oleh Tuhan. Saya tidak tahu pelayanan apa yang diperintahkan kepada saudara, karena setiap orang punya panggilannya sendiri-sendiri. Tentu tidak semua orang harus jadi pendeta seperti saya, tidak. Tapi setiap orang harus melakukan pelayanan. Dan semua yang belum punya pelayanan harus berdoa dan minta pimpinan Tuhan supaya mereka tahu apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka untuk dilakukan. Memang kalau sekarang dalam masa pandemi ini repot ya. Pelayanan bisanya Facebook dan Zoom dan sebagainya. Tapi pelayanan yang langsung di gereja tidak mungkin. Tapi saudara, dulu sebelum ada pandemi, apa saudara pelayanan? Ada orang yang mengatakan gereja itu cuma terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang mau melayani. Dan kelompok kedua adalah orang-orang yang mau membiarkan orang-orang golongan satu untuk melayani. Ya sudah melayani kok, aku tidak usah. Bagus sudah masih ada. Kalau mereka tidak menghalangi, saya bagus. Pikir mereka. Tapi sudah seharusnya semua orang itu terlibat dalam pelayanan. Mengapa gereja seringkali tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu? Sumber daya manusia terlalu sedikit sehingga mau melakukan apapun tidak bisa. Karena ada orang-orang yang seharusnya melayani, tetapi hanya duduk berpangku tangan. Kalau Yesus datang ke dunia untuk mati, menebus dosa dan sebagainya, dan kalau orang-orang ini percaya, bagaimana mungkin mereka membalas kasih Tuhan itu dengan sikap yang begitu pasif, hanya ke gereja tanpa melakukan apa-apa? Karena masuk poin yang kedua, Maria mengurapi Yesus dengan minyak wangi, dan ini ada dalam ayat yang ketiga. Hal yang pertama saudara, dia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Terjemahan kita setengah kati, saya tidak tahu kati ini apa, pound atau apa ya. Tapi terjemahan dari NIV a pint, NESV a pound. Saya pedulikan juga, saya lihat dalam bahasa Yunani saja litra, dan penafsir mengatakan itu adalah a Roman pound yang beratnya 327,45 gram. Kalau saudara beli beras 300 gram itu sedikit saudara. Tapi kalau minyak wangi 327 gram itu jumlah yang sangat banyak untuk suatu pengurapan. Dan saudara, perhatikan Maria ini curahkan satu botol minyak yang mahal harganya. Banyak orang datang ke gereja hanya untuk cari kesempatan, aku bisa dapat apa. Nah ini bahkan pendeta, atau khususnya pendeta, aku bisa dapat apa? Dapat persembahan berapa? Berapa persen dari persepuluhan? Gara-gara orang seperti itu, semua pendeta yang setuju persepuluhan dianggap sama seperti mereka. Padahal di gereja ini tidak ada itu sama sekali sudah. Gereja berikan saya HR yang tetap. Tidak peduli ada saudara kasih persembahan 1 triliun, 1 sen pun tidak masuk ke saya. Persembahan yang dari gereja ke saya tetap sama. Naik turunnya ini tidak pengaruh sama sekali. Ada enaknya sehingga saya
bebas untuk ngomong soal duit. Tapi kalau saya dapat persentase dari persembahan, baik sukarela maupun persepuluhan, saya suka ngomong duit, saudara. Sungkan ngomong duit. Ya, ada orang yang tidak punya udel, yang tidak sungkan belas. Saya bukan orang seperti itu. Saya akan sungkan ngomong soal duit. Berikan persepuluhan. Orang akan bilang, iya kamu dapat sekian persen. Saya tidak dapat. Jadi saya berani, saya ngomong enak saja ngomong. Tapi tetap ada gereja-gereja yang mereka dapat 10%, sekian persen atau 100%. Tapi tetap pendeta-pendeta itu tidak punya udel, tidak tahu malu, dan terus bicara persepuluhan dan persembahan dan sebagainya. Saudara, banyak orang datang ke gereja hanya untuk mendapatkan sesuatu dari gereja. Gereja ada makanan, wah datang. Pokoknya untuk mendapatkan sesuatu. Orang-orang seperti ini saya tidak ngerti bagaimana pengertian dia dan kepercayaan dia tentang Kristus yang datang ke dunia menyerahkan nyawa, dan dia balas dengan dia pergi ke gereja mendapatkan sesuatu. Sudah ada bertobat, akan pergi ke neraka. Maria tidak seperti itu. Dia datang untuk memberi. Dia tahu Yesus mengasihi mereka sekeluarga dan melakukan hal-hal yang memberikan berkat sangat besar bagi mereka. Dia datang untuk memberi. Dia tidak minta balasan apapun, dia datang untuk memberi. Hal yang kedua, saudara, dikatakan dia memecahkan leher buli-buli atau botolnya itu dalam Markus 14 ayat 3, dan lalu mencurahkan. Kalau dipecahkan lubangnya besar ya, gerojok bior, mencurahkan isi buli-buli dalam Matius 26 ayat 7 untuk mengurapi Yesus. Jadi seluruh botol 327 gram lebih itu dijeros, dan untuk mengurapi apanya? Kaki Yesus. Pada saudara, harganya sekitar 300 dinar. Dari Matius 20 ayat 2, di mana ada seorang bos gitu ya, dari pegawai untuk kerja di tanahnya, janjikan upah 1 dinar sehari. Maka dari cerita itu, Yesus sekalipun itu perumpamaan, dia pasti tidak ngawur saja ya dengan bilangannya. Jadi itu dianggap memang sebagai upah buruh kasar dalam 1 hari. 1 dinar per hari upah buruh kasar. Saya tidak tahu di Indonesia buruh kasar berapa. Anggap saja 100.000, saudara. Ini harganya 300 dinar. Kan kerja ada sabatnya dan sebagainya, 1 tahun 365 hari dipotong 52 hari dan sebagainya. Berarti ini upah seorang buruh kasar dalam kurang lebih 1 tahun. Dan kalau buruh kasar upahnya 1 dinar, kan dia buat makan. Masa dia bisa nabung 1 dinar? Karena mungkin. Jadi saudara, butuh waktu lama bagi seorang perempuan menabung untuk bisa membeli minyak wangi yang semahal ini. Mungkin kalau orang ini bukan Maria, mungkin kalau orang ini saudara, saya tidak tahu saudara yang mana, saya tidak nuduh siapa-siapa ya, bukannya dipecahkan, tapi ambil bor, cari bor yang paling kecil, atau kalau itu bisa pakai jarum paling kecil, paling halus, lubangnya kecil sekali. Lalu waktu mengurapi, trot 2 kali cukuplah. Maria tidak, dia pecahkan bior. Saudara, kalau saudara memberikan untuk Tuhan, bior begitu atau trot, pikirkan saudara, yang mana? Maria adalah orang yang cinta Tuhan, dan dia memberi dengan luar biasa royal.
Kalau saudara mau memberi kepada Kristus, tentu saja di gereja dan sebagainya, apakah saudara sering menguranginya dengan pemikiran bahwa itu terlalu banyak untuk diberikan kepada Kristus? Tadinya mau sekian, kok banyak ya, kurangnya kasih. Ada orang-orang tetap ya, kalau waktu acara persembahan dalam kebaktian offline itu, cari duit kecil, bingung cari duit kecil. Nek duit besar jangan, duit kecil. Saudara, saya tidak menghina orang miskin. Kalau saudara memang adalah orang miskin yang tidak punya duit, duit kecil tidak ada masalah sama sekali. Tapi hati saya memberikan dengan hati yang mengasihi. Tapi kalau saudara kaya, cari duit kecil, saudara memberi sebagai suatu penghinaan terhadap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, dan orang yang dari Allah menjadi manusia, mati salib, dan saudara beri duit kecil padahal saudara punya duit banyak sekali. Saudara, pulpit komentari berkata demikian, hati yang mengasihi menilai bahwa tidak ada persembahan yang terlalu berharga untuk Kristus. Ada badan misi yang namanya WEC ya, dan mereka tuh punya moto terboyak gitu ya, karena Yesus Kristus adalah Allah dan telah mati bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk persembahkan baginya, termasuk korbankan apapun saudara sebagai misionaris, karena di badan misi ya, tinggalkan negaranya, pergi ke daerah pedalaman, kadang-kadang korbankan nyawa karena dimakan oleh para kanibal. Tapi karena Yesus Kristus adalah Allah dan telah mati bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk ku persembahkan baginya. Saudara, kalau memberikan persembahan pernah getun gitu menyesal, waduh terlalu banyak. Biar Baklin, cinta itu bukan cinta kalau itu memperhitungkan, hitung kalkulasi secara persis ya, secara persis biaya atau harga. Cinta itu memberikan semua miliknya, dan satu-satunya penyesalan adalah bahwa ia tidak mempunyai lebih banyak lagi untuk diberikan. Maria berikan seluruhnya. Mungkin satu-satunya penyesalan, kenapa aku punya cuma satu botol. Anda ada 2 botol, tak gerojokkan semua. Saudara, kasih dalam memberi itu pasti memberi dengan loyal. Seseorang mengatakan suatu pemberian tidak pernah betul-betul merupakan suatu pemberian kalau kita dapat mengusahakannya dengan mudah. Suatu pemberian betul-betul adalah suatu pemberian kalau ada pengorbanan di balik pemberian itu, dan kalau kita memberikan jauh lebih banyak dari kemampuan kita. Saya berikan ayat sebagai pembanding. Tidak saya bacakan ya, saya cuma tuliskan di sini sendiri. Yang Lukas 21 persembahan dari janda miskin. 208 itu orang-orang memberikan persembahan kepada orang-orang kudus di Yerusalem, dan mereka sangat miskin. 1 tahun 21 Daud mau berbuat mezbah untuk Tuhan, tapi itu tanah punya orang. Dia mau beli, orang yang bilang gratis, ambil saja. Aku tidak mau membuat persembahan untuk Tuhan tanpa membayar. Ini orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka senang bisa memberi untuk Tuhan. So, pikirkan ya, saya berikan ilustrasi saudara. Pertama saudara, kalau saudara adalah seorang cewek dan seorang cowok mengatakan bahwa dia mencintai saudara, tapi dia selalu pelit dan selalu penuh perhitungan demi saudara, apa saudara percaya cinta dia? Saya percaya dia cinta saudara.
Dan lalu saudara balas cintanya. Analoginya saudara, kalau dalam memberi untuk Tuhan, saudara selalu pelit dan penuh perhitungan, apakah itu menunjukkan bahwa saudara mencintai Tuhan? Ingat ya, tidak mencintai Tuhan itu adalah pelanggaran terhadap hukum yang terutama dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap hatimu, dan sebagainya. Segenap harusnya 100%, tidak ada orang bisa. Tapi tetap kita harus mengasihi Tuhan. Dan kalau dalam memberi saja pelitnya bukan main, maka itu jelas bukan kasih. Ada orang yang mengatakan, saudara, kita bisa memberi tanpa kasih, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Kalau kita mengasihi, kita kan senang memberi. Kalau memberi, belum tentu mengasihi. Bisa memberi sebagai kewajiban, sambil gerundel, sambil keberatan, bisa. Atau rutinitas, tidak tahu apa, bisa. Memberi belum tentu mengasihi, tapi mengasihi pasti memberi. Saya berikan contoh yang lain, saudara. Kalau saudara punya anak dan dia minta sesuatu yang baik, dan sudut pandang saudara pun itu baik, tetapi saya tidak mampu membelikannya untuk dia, apakah saudara menyesal mengapa saya tidak lebih kaya supaya bisa membelikan dia apa yang dia minta? Kalau iya, itulah cinta. Kan dalam hubungan dengan Tuhan, pernahkah saudara menyesal mengapa tidak lebih kaya supaya bisa memberi lebih banyak? Pernah menyesal seperti itu? Ingat ya, penyesalan seperti ini baru bisa ada kalau sekarang dalam sikon saudara sudah memberi sampai mentok. Kalau saudara belum mentok memberi, tapi sudah menyesal mengapa tidak lebih kaya, maka penyesalan yang omong kosong. Tapi sekarang bagi orang miskin memberi mentok, tidak bisa lebih, dan menyesal, dulu aku cuma bisa memberi sekian. Andai kata aku lebih kaya dan aku bisa memberikan lebih banyak. Nah, kalau penyesalan seperti itu ada, itu tanda cinta pada Tuhan. Yang ketiga, saudara, apakah saya berpikir bagaimana bisa mengirit supaya bisa memberi lebih banyak untuk Tuhan? Banyak orang boros untuk segala sesuatu. Boros untuk beli pakaian, boros untuk jalan-jalan, boros untuk beli mobil, boros untuk apa saja. Hanya untuk Tuhan dia tidak boros. Pernahkah berpikir untuk bisa membuang keborosan dalam hal-hal yang lain supaya bisa memberi lebih banyak untuk Tuhan? Mungkin atau mengurangi atau membuang acara nonton bioskop, jajan atau makan di restoran, main golf untuk orang yang kaya, beli barang-barang mewah, beli pakaian dan sebagainya, supaya bisa memberi lebih banyak untuk Tuhan. Pernah terpikir dan pernah melakukan hal seperti itu? Ya atau enggak? Saya pernah lakukan satu kali, saudara ya. Gereja saya waktu di Malang, saya masih jemaat ya. Dan karena di Malang memang kos-kosan ya, memang mau tidak mau makan tuh ya jajan dan sebagainya tuh sering ya. Tapi lalu gereja butuh uang karena gereja mau beli mobil, dan saya memutuskan tidak jajan. Makan tentu makan, saudara ya. Tapi jajan di tengah-tengah itu tidak ada belas. Total ada. Uangnya dikumpulkan untuk bisa memberikan kepada Tuhan, untuk urusan mobil itu. Saya pernah melakukan hal seperti itu. Poin B, saudara, satu hal lagi yang harus dipikirkan adalah orang yang tidak mau melepaskan harta atau uang demi Tuhan pasti akan rugi secara kekal.
Matius 19 ayat 16 dan 26 itu pemuda kaya itu ya. Lukas 14 ayat 33 sudah bisa baca sendiri. Tidak bisa melepaskan dirinya dari apapun miliknya, saudara. Tidak bisa, dia Tuhan tidak bisa. Jadi otak kita ini atau Tuhan atau dunia, atau Tuhan atau uang, atau cinta Tuhan atau cinta uang. Kalau cinta Tuhan, akan lepaskan diri dari ini. Saya tidak bilang tidak boleh punya uang, tapi lepas berarti gampang untuk memberikan, khususnya kepada Tuhan. Kalau kita masuk ketiga poin sih, saudara. Maria melakukan tindakan kasihnya dengan rendah hati. Tadi saya tekankan tindakan kasihnya, sekarang rendah hatinya. Ini terlihat dari ayat 3 yang mengatakan bahwa dia menyeka kaki, saudara. Kaki disaka dengan apa? Menyeka kaki itu dengan tangan dia, itu sudah rendah hati sebetulnya. Tidak, dia seka kaki Yesus dengan rambutnya. Orang ini memberi banyak, tetapi dia tetap memberi dengan rendah hati. Ada banyak orang Kristen karena memberi banyak, lalu memberi dengan sombong atau bangga, dan mereka berpikir bahwa tanpa pemberian mereka, gereja pasti bangkrut. Dulu saya pernah punya satu jemaat perempuan, dan jemaat itu punya suami yang kaya tapi kafir. Ya, Kristen KTP tapi tidak pernah ke gereja sama sekali. Setelah melalui istrinya, dia berkata, aku mau beri persembahan untuk gerejanya Pak Budi, tapi aku minta nama terang ditulis di pengumuman. Kalau saudara perhatikan, pengumuman kita tidak pernah berikan nama terang ya. Paling-paling disebut inisialnya, atau kalau tidak NN. Tapi nama terang Budi Asali begitu tidak pernah ada. Dan itu polisi kami, karena kami tidak mau membangkitkan kesombongan dalam diri orang, lalu memberi banyak supaya kelihatan, oh aku beri banyak. Tapi orang itu, dia bilang, aku mau memberi dengan syarat namaku ditulis di pengumuman. Saya bilang kepada istrinya, waktu istrinya sampaikan ke saya, gak usah kasih, saya tidak butuh duitnya dia. Polisi saya tidak bisa dijual, saudara. Saya tahu kalau dia memberi, pasti dia memberi banyak, tapi saya tidak peduli. Polisi itu lebih penting daripada duit. Saudara, kalau saudara memberi banyak, jangan punya sikap sombong model seperti itu. Jangan seperti kepingin dipuji oleh banyak orang. Saudara memberi berapapun ya, saya tidak peduli berapa T yang saudara berikan. Saudara jual rumah, mobil, semua jadi orang bambok, jual semua, berikan semua. Saudara masih pemberiannya tidak ada artinya dibandingkan dia yang datang ke dunia jadi manusia, menyerahkan nyawa dari saudara. Jadi mau sombong mau jadi apa? Sama sekali tidak layak untuk sombong. Lebih dari itu, saudara, untuk Maria ini ya, kan dia orang Yahudi. Pada zaman itu, saudara, perempuan Yahudi yang menampakkan rambutnya dianggap tidak bermoral, dia sebagai pelacur. Maria rela dipandang hina demi Yesus. Kalau apa yang saudara lakukan bagi Tuhan menyebabkan saudara direndahkan atau dihina oleh orang di sekeliling saudara, maukah saudara tetap melakukannya atau saudara berhenti? Misalnya mau Natalan atau apa, wah saudara ngepel gereja, nyapu gereja dan sebagainya, bersihkan gereja, dan orang lalu menghina saudara, ada jeragan jadi babu. Kalau saudara pikir, wah mandek, tidak mau dihina demi Tuhan, dia rela mati, dihina juga habis-habisan, diejek, diludai demi saudara.
Dan saudara tidak rela hina, dipandang hina demi dia. Sekarang saudara, kita masuk ke yang ketiga. Alasan Marta dan Maria melakukan tindakan kasih. Alasan yang pasti ya adalah pembangkitan Lazarus dalam satu pasal sebelumnya, yaitu pasal 11. Untuk Maria mungkin ditambah dengan pelajaran firman Tuhan yang dia terima dalam Lukas 10 ayat 39. Tapi saya yakin sebelum semua itu mereka ini sudah mengasihi Yesus. Saudara, apakah saudara merasakan banyak kebaikan Kristus? Ada banyak kebaikan Yesus bagi saudara. Kalau saudara orang Kristen, kalau saudara bukan orang pilihan, saya tidak bicara pada saudara dalam persoalan ini. Poin A, pengorbanan atau penebusan Kristus bagi saudara. Dalam hal ini kita seharusnya merasakan kasih Tuhan itu jauh lebih hebat dari Maria dan Marta. Karena pada saat mereka itu Yesus belum mati salib. Memang dikatakan bahwa Maria mengurapi Yesus untuk penguburan Yesus. Tapi ini memungkinkan dua hal. Pertama, mungkin Maria hanya bertindak sesuai dorongan Tuhan, tapi dia tidak mengerti apapun tentang kematian Yesus. Kedua, mungkin Maria mengerti tentang kematian Yesus yang mendekat, tapi sampai di mana dia mengerti tentang kematian Yesus untuk menebus dosanya, untuk memikul hukuman dosa yang seharusnya bagi dia. Sampai di mana? Injil itu bertahap. Saat itu belum ada. Tidak tahu dia. Tidak bakal ngerti. Ada dalam PL nubuat-nubuatnya, Yesaya 53, Mazmur 22. Tapi apakah mereka mengerti? Tidak bakal. Tapi bagi kita, saudara, itu sudah lewat. Yesus datang, Yesus menderita, Yesus mati, Yesus bangkit, naik ke surga. Sudah lewat. Pengorbanan dan kematian Kristus menebus dosa kita sudah jelas bagi kita. Dan itu harus termasuk dalam pengetahuan tentang Injil yang kita percayai. Kalau tidak, kita bukan orang Kristen. Maria cuma tahu sekian, Maria dan Marta, tentang kebaikan Kristus. Kita tahu banyak. Seharusnya kasih yang ada pada kita jauh lebih dari kasih yang ada pada mereka terhadap Yesus. Tapi coba dibandingkan. Kalau saudara nabung serta bertahun-tahun dapat minyak wangi 1 botol, mau korbankan biar untuk Yesus, atau cuma kencur-kencur? Kita masuk poin B, saudara. Pertumbuhan iman dan pengertian firman Tuhan. Saudara, pada kali yang lalu kita membahas 10 session ya, Matius 13 itu. Dan saya sudah menunjukkan, saudara, ada sangat banyak orang yang dibutakan oleh Tuhan. Tuhan itu pilih kasih orang-orang tertentu, diberikan, dianugerahkan pengertian. Orang-orang lain tidak. Saudara, sampai zaman sekarang kita melihat ya, kalau ada ajaran sesat yang tidak terlalu nyolok dan orang ikut, tidak usah heran. Tapi sudah sangat banyak orang yang begitu dibutakan, sehingga ajaran sesat yang segila apapun yang ikut bukan cuma banyak, tapi mereka ikut secara fanatik dan tidak mau tahu pendeta idolanya yang ada nabi palsu itu dikatai sebagai sesat atau salah sedikit pun tidak boleh. Saya berulang kali sudah memikirkan ya, ada ajaran begitu gila, praktek begitu gila. Saya pikir tidak ada yang mau lah seperti begini. Siapa yang mau? Yang menyolok itu pada waktu Toronto Blessing terjadi, saudara. Saya lupa itu tahun berapa itu, 80-an, 90-an, saya tidak ingat persis.
Waktu itu Toronto Blessing belum masuk ke Indonesia, saudara. Masih di luar negeri, tapi sudah rame beritanya masuk. Beritanya sudah masuk. Dan seorang jemaat saya ngomong pada saya, Pak Budi, bahas Toronto Blessing. Saya tanya, apa Toronto Blessing? Saya tidak ngerti. Saya gaptek, nggak main internet segala macam, nggak tahu apa-apa. Lalu dia katakan, orang bisa keceguan 2 jam, bisa ketawa berhari-hari. Gila, bilang ini. Siapa mau percaya ajaran seperti itu, praktek seperti itu? Tak mau. Saya tidak bahas Tuhan gila seperti itu. Saya pikir terlalu gila. Tidak ada orang yang cukup gila mau ikut ajaran gila, praktek gila seperti itu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya betul-betul mengagetkan saya. Waktu Toronto Blessing masuk ke Indonesia, semua gereja karismatik yang besar menerima. Saya kira cuma satu perkecualian, gerejanya Yusuf BS itu ragu-ragu, nerima tidak, nolak tidak. Itu sudah buta sebetulnya matanya. Bisa nerima tidak, nolak tidak sudah buruk, apalagi yang nerima dan praktekkan. Makanya saya lihat ini pendeta-pendeta karismatik ini termasuk orang yang tidak dianugerahi pengertian, dibutakan oleh Tuhan sampai ajaran gila seperti yang saya pikir tidak mungkin orang mau terima. Ternyata semua terima, jemaatnya juga. Dan saya menjadi jengkel pada waktu seorang teman baik saya yang dari kalangan karismatik, teman fitness sebetulnya, terkena itu, dan dia percaya itu dari Tuhan. Maka saya putuskan untuk membahas Toronto Blessing, terbitkan dari buku dan sebagainya. Jadi dari pengalaman itu sudah terlihat ya, ajaran sesuatu senting bukan main. Yang percaya Allah bisa Tritunggal, bisa Tritunggal. Yang percaya Corpus Delicti. Yang percaya Yesus itu punya saudara, yaitu Lucifer, sama-sama anak Allah. Ajaran itu terlalu gila, pengikutnya banyak. Gereja yang pakai pendeta itu banyak, besar gerejanya. Tidak punya mata, saudara. Baik pendeta itu maupun para pengikutnya maupun gereja yang undang, tidak punya mata. Sekarang muncul dari Cina gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Lagi-lagi banyak orang bilang, Pak boleh bahas itu? Enggak. Karena gilanya kelewat batas bagi saya. Yesus sudah datang kembali dalam bentuk seorang perempuan Cina di China sana. Lalu saya suruh bahas ajaran itu, bahas gimana tuh? Saya ngomong orang yang mau percaya jalan itu sudah selayaknya lah masuk neraka saja lah. Tapi saya dari pengalaman Toronto Blessing dan sebagainya menduga kalau ajaran betul-betul masuk ke Indonesia akan ada banyak orang tolol dan orang buta yang menerima. Jadi saudara, sangat banyak orang dibutakan Tuhan. Ajaran sesat bagaimanapun mereka ikut. Penginjilan orang mati, gila setengah mati, tapi banyak yang ikut. Dan Tuhan buku saya habisi. Rupa-rupanya sekarang sudah tidak ada, habis. Jadi saudara, kalau saudara bisa mengerti kebenaran, saya betul-betul yakin saya mengerti kebenaran, percaya Kristus dengan benar, apalagi bisa mengerti banyak tentang firman Tuhan, itu merupakan suatu anugerah Tuhan, menunjukkan kasih Tuhan kepada saudara. Tidak semua dikasih, yang lain dibutakan, saudara dicelikan, mengerti banyak. Maka itu merupakan sesuatu untuk mana saudara harus makin mengasihi Tuhan.
merasakan berkat firman sebagai berkat, sebagai kasih Tuhan atau tidak? Hanya kalau dikasih duit merasakan, oh kasih Tuhan, aku dikasih duit 1 miliar. Kalau kasih firman Tuhan tidak dianggap. Saudara mungkin bukan Kristen kalau pikirannya seperti itu. Karena poin ketiga, poin C, pemeliharaan jasmani, keluarga, pekerjaan. Saudara, apalagi sekarang pada masa pandemi ya, kok saudara tetap bisa sehat? Ya sehat sempurna itu tidak ada, tapi relatif sehat. Tidak masuk rumah sakit, masih bisa kerja, masih bisa jalan dan sebagainya. Lalu pemeliharaan keluarga, lalu saudara masih punya pekerjaan. Banyak orang dipecati sekarang kan. Saudara masih punya semua ini. Kalaupun saat ini sudah lebih melarat daripada sebelum pandemi, saudara masih tetap merasakan itu sebagai suatu wujud kasih Tuhan. Kalaupun pekerjaannya nol, tapi saudara masih punya simpanan banyak karena dulu pekerjaannya bagus. Kenapa mesti mikir negatif tentang Tuhan? Dulu kasih berkat banyak, bertimbun-timbun, dan saudara sudah simpan, saudara punya tabungan banyak. Kalau tidak ada, ya tetap masih bersyukur kepada Tuhan karena masih punya simpanan cukup untuk hidup, bahkan hidup secara sangat bagus atau bahkan mewah. Tidak merasakan itu sebagai berkat Tuhan, sebagai wujud kasih Tuhan. Dan poin D, hal-hal jelek yang Tuhan jauhkan dari diri kita. Saudara, hal buruk itu selalu bisa menimpa ya. Barusan ini anak umur berapa, 6 tahun atau 7 tahun, gadis itu diculik keluarga sendiri, hilang berapa hari. Bayangkan orang tuanya bagaimana. Tidak pernah kehilangan anak diculik kan. Nah, hal jelek yang Tuhan jauhkan atau Tuhan lindungi saudara sehingga tidak saudara alami, ini berkat. Tidak pernah mikirkan ini. Bapak saya dulu punya seorang teman baik, dan teman ini berkata, kalau dia sedang sumpah, dia jalan-jalan, tahu kemana? Ke rumah sakit. Dimasuki kamar satu persatu, dan orang ini memang orang yang gerapiak ya. Orang sini bilang gerapiak, gampang ngomong. Dengan seadanya orang bisa ngomong. Dia tanya di kamar per kamar sakitnya apa dan sebagainya. Memang tentu jangan dilakukan pada waktu pandemi, saudara ya. Nah, pulang, hati sumpah hilang. Dia bukan orang Kristen, tapi dia tahu setidaknya aku tidak sakit, itu ada kanker, itu ada TBC, itu ada autoimun, ada apa, tidak tahu macam-macam, operasi yang patah tulang dan apa segala macam. Aku sehat. Kenapa mesti sumpah? Sumpahnya hilang. Nah, tentu saja karena dia bukan orang Kristen, betul-betul damai dan suka yang sejati itu tidak mungkin, saudara. Saudara, kita mesti pikirkan, ada banyak hal jelek yang bisa menimpa kita, khususnya apalagi dalam masa pandemi. Kita bisa ketularan sangat buruk, atau bukan kita, tapi keluarga kita, istri, suami, anak, orang tua, kena parah, mati, atau tidak mati, tapi wah, efek jangka panjang bisa seumur hidup, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi hal-hal jelek itu banyak, dan dialami banyak orang, apalagi dalam masa pandemi. Kalau saudara lolos dari hal itu, bahkan kalau saudara kena COVID, tapi kena ringan. Saya pikir-pikir kena COVID kalau ringan sekali ya, dan tidak ada side effect apapun nanti, itu saya anggap sebagai berkat. Langsung punya kekebalan, belum vaksin sudah punya kekebalan. Dan saya mendengar yang kena gejala, kena COVID, lalu sembuh, vaksin, buat naiknya itu 6 kali lipat atau berapa dibandingkan orang yang tidak pernah kena COVID.
Jadi saudara pikirkan ya, hal jelek itu banyak dan bisa menimpa saudara kalau Tuhan melindungi, sehingga hal jelek tidak menimpa kita. Kita mesti pikirkan satu persatu hal jelek itu dan bersyukur karena Tuhan memagari kita sehingga itu tidak menimpa kita. Karena Maria dan Marta merasakan kebaikan Tuhan, maka mereka melakukan tindakan kasih pada Tuhan. Apakah saudara merasakan kebaikan Tuhan? Lalu apa tindakan kasih saudara? Ada orang yang katanya Kristen, belajar firman tidak mau, berdoa banyak tidak mau, melayani tidak mau, memberi tidak mau. Ini orang yang ngomong tok. Dan banyak orang Kristen seperti ini. Mungkin mulutnya mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi hidupnya sama sekali tidak menunjukkan hal itu. Tidak ada gunanya, saudara. Nah, saudara, kita sedang membicarakan Maria dan Marta yang adalah orang-orang yang mencintai Yesus. Sekarang, saudara, pada poin yang ketiga ini kita membahas orang bentuk tunggal yang cinta uang. Kita lihat ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Wah, salah sekali ya. Kenapa dihambur-hamburkan, kumpulkan kasih orang miskin ya? Tapi ayat 6-nya Yohanes menuliskan jelas jauh setelah hal ini terjadi. Jadi sudah terjadi pengkhianatan dan sebagainya ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dari mana Yohanes tahu hal ini saya tidak ngerti. Apa Yesus mengungkapkan setelah dia bangkit? Saya tidak tahu. Apa Tuhan memberikan wahyu? Saya tidak ngerti. Tapi pokoknya Yohanes mengatakan, dan ini masuk dalam Alkitab, dan ini pasti benar. Berarti omongan tadi itu omongan munafik dan dusta. Dia maunya uangnya itu dijual, uangnya katanya kasihkan orang miskin. Tidak. Dia bendahara dalam grup Yesus ini. Makanya tidak mungkin grup ini punya banyak duit, saudara. Lah bendaharanya Yudas kok mau punya banyak duit, mau jadi apa? Dia adalah seorang pencuri. Dan dia dikatakan apa? Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bukan kadang-kadang boto nemen lalu curi, itu pun dosa. Tapi ini tidak. Dia memang maling, memang cinta uang. Ada duit, toh dari tahu, ambil. Sering. Dia tidak sebegitu goblok sehingga curi jumlah besar, pasti ketahuan. Dia ambil sedikit-sedikit tapi terus-terusan. Menunjukkan, saudara, selama 3 tahun lebih dia ikut Tuhan, maling ini memang tidak pernah Kristen, saudara. Makanya hanya orang gila yang bilang Yudas masuk surga. Namanya Demeter goblok. Karena ada beberapa poin yang saya bahas ya. Pertama, ada serangan terhadap tindakan kasih Maria, ayat 4 dan ayat 5. Karena saudara, kalau saudara berbuat baik atau melakukan sesuatu yang benar karena kasih saudara kepada Tuhan, jangan heran kalau saudara bukannya dipuji, tapi bahkan diserang atau dikritik. Berikan persembahan besar gitu ya untuk Tuhan. Nanti tidak tahu suami saudara atau istri saudara atau anak saudara atau orang tua saudara atau siapapun teman saudara goblok dibujui pendeta. Saudara, bahwa ada banyak pendeta membujui jemaat dan memang betul-betul ngerok duitnya jemaat, tidak berarti semua pendeta seperti itu. Saya kok yakin, berani jamin saya tidak seperti itu. Saya selalu malah ingin memberi kepada gereja.
serangan terhadap tindakan kasih, apapun itu. Soal nginjil, soal melayani, rajin berbakti, apa saja. Banyak orang akan mengkritik atau menyerang. Jangan heran, jangan kaget, dan jangan mundur. Ini cuma dipakai oleh setan. Karena poin yang kedua, orang yang mengkritik Maria, Injil Yohanes hanya menceritakan Yudas sebagai pengkritik dalam ayat 4-6. Tapi sebetulnya ada orang-orang lain yang juga ikut mengkritik. Poin A, Matius 26 ayat 8, ini ayat paralel ya. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Murid-murid ini menunjuk pada rasul-rasul. Jadi yang kritik Maria, orang pangkat tinggi, rasul. Lalu poin B, Markus 14 ayat 4 dan 5. Saya ambil potong-potongnya. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang pada yang lain, titik-titik. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Semua ini menunjukkan bahwa yang mengkritik ada banyak. Dan saya yakin Yudas ini yang memulai. Dan karena dia ngomong dengan keras, semua dengar, semua mikir, oh iya, ya benar juga. Maka mereka ikut kritik. Jadi diikuti oleh murid-murid yang lain, diikuti oleh orang-orang lain juga. Saudara, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, ketidaksenangan Yudas terhadap tindakan Maria akhirnya menyebar dan menimbulkan ketidaksenangan dalam diri rasul-rasul yang lain. Ini salah satu alasan mengapa kita dilarang merasani orang ya. 1 Korintus 13 ayat 7 itu dia tuh kasih menutupi segala sesuatu, bukan di war-war. Amsal 10 ayat 12b, kasih menutupi segala pelanggaran. Bandingkan juga Amsal 17 ayat 9. Jadi hati-hati ya dalam menyatakan ketidaksenangan saudara terhadap seseorang, apalagi kalau orang itu hamba Tuhan. Perasaan tidak senang itu bisa menyebar atau menular. Kita boleh menceritakan kejelekan seseorang dengan tujuan melindungi orang yang kita cerita itu dari kejelekan itu. Misalnya membicarakan kesesatan seorang nabi palsu, tentu boleh, supaya orang yang kita ceritai itu tidak ikut disesatkan oleh nabi palsu itu. Ini terlihat dalam diri yang juga membicarakan kesesatan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Matius 16 ayat 5 dan 12. Bapak baca sendiri ayatnya. Jadi yang membicarakan kejelekan orang atau mengkritik orang, bukannya sama sekali tidak boleh, tapi harus hati-hati. Kalau ternyata kritikan itu salah, itu tetap menyebar. Sekarang poin yang kedua, rasul-rasul yang lain yang sebetulnya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang sungguh percaya, ternyata ikut terseret dengan kesalahan Yudas dalam mengkritik orang yang justru melakukan tindakan kasih kepada Kristus. Hati-hati saudara. Kalau ada orang kritik, saudara perhatikan dulu, kritikan dia benar atau orang yang dikritik yang benar. Jangan gampang-gampang ikut. Karena yang ketiga, sekalipun yang mengkritik banyak, belum tentu kritikannya benar. Ini banyak. Maria satu orang dikritik banyak, belum tentu kritikannya benar. Di sini pasti salah. Ingat bahwa kebenaran itu bukan persoalan demokrasi ya. Lalu voting yang banyak yang menang, bukan itu. Yang banyak sama sekali belum tentu yang benar. Pada zaman Yesus, Yesus seringkali nabrak seadanya orang. Dia yang benar tapi ya. Saya tahu dalam banyak hal saya juga demikian. Karena saya orang vokal dan saya berani nabrak orang. Saya tidak peduli sebanyak apa. Kalau saya main Facebook, ada orang buat status, wah banyak orang dukung statusnya, amin amin amin. Saya tahu statusnya salah. Saya tidak peduli orang 100 orang bilang amin, saya serang statusnya. Ini salah karena ini.
Orang mau ngamuk, orang nggak ngamuk, saya tidak peduli. Dan saya tidak peduli siapa yang buat status. Dia hamba Tuhan, dia bukan hamba Tuhan, saya tidak peduli. Salah, banyak orang dukung, saya serang. Dan saya tidak ambil pusing kalau semua orang tetap dukung orang itu dan menentang saya, tidak peduli. Kebenaran itu bukan urusan demokrasi, ingat itu baik-baik. Kalau saya yakin, saya sesuai firman, dia tidak, saya akan ngomong. Saya tahu akan menimbulkan orang marah, saya tidak peduli. Poin keempat, para pengkritik dari tindakan kasih Maria itu ternyata adalah orang-orang yang mempunyai jabatan yang tinggi dalam gereja, yaitu rasul. Di bawahnya Yesus, saudara, tidak ada yang lebih tinggi lagi dari mereka. Kalau saudara melakukan sesuatu yang benar, saudara tidak perlu takut atau mundur sekalipun. Tidak perlu takut atau mundur sekalipun saudara dikritik oleh banyak orang, bahkan oleh orang-orang yang punya kedudukan tinggi dalam gereja, pendeta, majelis, dan sebagainya. Belajarlah untuk taat pada Allah lebih daripada kepada manusia. Saya pernah khotbah di suatu gereja. Saya serang topik-topik dalam kebaktian, dalam persekutuan pemuda remaja mereka. Ini gereja lama saya yang dulu di Surabaya. Waktu saya khotbah, saya tahu topik-topik persekutuannya. Saya masukkan mimbar, saya serang dari mimbar. Woi, ngamuk, pengurus komisi ngamuk, lapor majelis, lapor pendeta. Saya dipanggil di sidang, datang saya lah. Saya dihebat semua, mingkem, tidak ada satu bisa jawab. Mau saya tidak dipakai lagi, saya tidak ambil pusing, saudara. Tugas saya menyatakan kebenaran. Kalau mereka tidak mau kebenaran, ya memang jangan undang saya. Jadi saudara, jangan takut sama pendeta. Sikap saya beda sekali dengan satu teman saya. Masuk satu gereja karismatik. Dan gereja karismatik itu sekarang jadi Yahweisme. Dan dia tidak setuju dengan itu, kata dia. Tujuan saya yang menentang Yahweisme. Lo lawan pendeta lo. Ini gereja better. Melawan nama Tuhan. Pada meja metu. Sama dengan minta keluar. Ya minta keluar, goblok. Saya tidak peduli itu gereja apa. Dan saya tidak peduli orang Katolik harus menghadap paus misalnya. Kalau saya lawan. Seandainya ada paus dalam Kristen, tak lawan pausnya. Kalau saya yakin saya benar dan saya yakin pausnya salah. Tapi terlalu banyak orang Kristen yang tidak berani. Pendeta, apalagi pendeta besar, gak berani. Semua benar. Ini mengakibatkan kekacauan, tidak karu-karuan. Belajar saudara, taat kepada Tuhan lebih daripada kepada manusia. Takut pada Tuhan lebih daripada kepada manusia. Tidak perlu pendeta, majelis, siapapun. Saya tidak ngurus saudara orang baru atau orang lama saudara. Saya pernah ikut suatu PA gereja lama saya lagi waktu itu. Saya masih tahu sedikit saudara ya. Belum sekolah teologi, belum apa. Baru tahu sedikit. Tapi Yesus satu-satunya jalan, saya yakin. Orang itu bukan pendeta, dia penginjilan, masih SMTH. Dan dia mengatakan toleransi dengan agama lain itu bagus. Ada satu orang Kristen menyumbang MTQ 500 juta. 500 juta pada satu mungkin kalau duit sekarang mungkin 50 miliar barangkali. Besar sekali pada saat itu. Dan saya bantah dia dalam acara tanya jawabnya. Dan dia ngomong tidak enak tuh, ngamuk balik saya. Kalau dia ngomong kalau saudara tidak mau toleransi negara majemuk ya, harus meninggalkan bumi Indonesia. Oh, ngamuk tak bantah bisa-bisa.
Setelah selesai ada suatu majelis nasihat saya, majelisnya dukung dia, tak bantah majelisnya. Jadi jangan pikir karena saya sudah pendeta baru saya berani. Tidak. Saya waktu masih jemaat tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa. Tapi saya yakin benar pengkhotbah atau bukan, majelis atau bukan, saya lawan semua. Seluruh yang ikut PA, yang dukung saya cuma satu dari 30-an orang kira-kira. Saya tidak peduli. Dari dulu saya punya sikap seperti itu. Jadi jangan alasan, oh saya ini tidak punya jabatan, saya dulu tidak punya apa-apa, saya berani kok. Kalau sekarang tidak punya jabatan, tidak berani, nanti sudah punya jabatan, pancet tidak berani. Pengecut itu suka dibuang ke pengecutannya. Jadilah orang yang nekat demi Tuhan. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, kritikan dan alasan Yudas. Kita lihat ayat 5 dan ayat yang ke-6. Yudas Iskariot sendiri tidak melakukan tindakan kasih untuk Tuhan, tapi dia mengkritik orang yang melakukan tindakan kasih. Pada ayat 5, William Hendriksen berkata demikian, orang yang egois tidak bisa mengerti orang yang tidak egois. Yang tidak egois sering memberi murah hati, dermawan. Yang egois semua masuk, semua masuk. Ini tidak bisa ngerti itu juga tidak bisa ngerti ini. Saya dulu pernah kos di Malang ya. Salah satu tempat kos saya pernah kos pindah-pindah 4 kali ya. Ini salah satu tempat kos saya. Yang perempuan adalah jemaat gereja saya di Malang. Yang laki kafir. Yang laki itu suka dicari tandingannya orang pelit seperti dia. Luar biasa pelit. Yang perempuan sebaliknya adalah orang yang sangat royal. Dan selalu yang satu tidak bisa ngerti yang satu tidak bisa ngerti yang satunya juga. Dalam gereja ada banyak tukang kritik model seperti ini. Dirinya sendiri tidak melakukan apa-apa, tidak memberi apa-apa. Orang yang nganggur, mulutnya biasanya pintar kritik, tapi dia tidak melakukan apa-apa dianya sendiri. Malah dia kritik orang yang melakukan apa-apa. Kalau saudara adalah orang seperti itu, bertobatlah sebelum saudara menjadi seperti Yudas. Kalau saudara sendiri belum melakukan apa-apa, nomor 1, lakukan sesuatu, beri sesuatu untuk Tuhan, baru bisa mengkritik. Dulu saya punya teman yang selalu kritik, chairman-nya ini gini lah, chairman-nya itu salah, ini pengkhotbahnya salah, ini pengkhotbahnya salah itu. Sampai satu kali dia jadi chairman. Begitu dia jadi chairman, turun, untungnya dia cukup punya kerendahan hati untuk mengaku, waduh yoran, khotbah itu angin. Dia jadi chairman saja terbuat dedak karu-karuan. Setelah dia menjalani, baru dia tahu, berdiri muka umum di hadapan orang banyak, jadi salah tingkah, tidak terbiasa. Ya akhirnya bisa membiasakan diri. Akhirnya dia jadi pengkhotbah. Tapi saya itu menunjukkan ya, kalau belum melayani, jangan ngomong dulu lah. Coba layani dan lihat, bisa bagus, kritik salah, jelek. Padahal kalau dia lakukan, bisa lebih jelek dari yang jelek. Kalau poin B, Yudas menilai tinggi harga minyak wangi itu. Dalam ayat 5 dikatakan 300 dinar. Tapi celakanya dia menilai rendah gurunya sendiri. Matius 26 ayat 15, dia menjual gurunya dengan harga hanya 30 keping perak. Itu harga seorang budak. Dalam Keluaran 21 ayat 32. Kalau tidak salah ini kira-kira cuma 120 dinar. Minyak wangi dinilai 3 dinar, gurunya dijual 120 dinar. Memang saudara, kalau saudara menganggap suatu persembahan untuk Yesus itu terlalu besar, itu pasti berarti saudara menilai Yesusnya sendiri rendah. Tidak bisa tidak.
Orang yang menilai Yesus tinggi tidak akan menilai pemberian kepada dia terlalu besar. Sekarang poin C. Yudas mengatakan bahwa minyak wangi itu sebaiknya dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin, ayat 5. Dari usul Yudas ini juga dari Yohanes 13 ayat 29 terlihat bahwa kas pada saat itu memang sering digunakan untuk menolong orang miskin, dan karenanya usul Yudas terlihat sangat logis. Jadi usul yang logis berarti orang ini pintar. Maling yang pintar justru membahayakannya. Maling yang pintar, nabi palsu yang pintar, itu membahayakan. Nabi palsu goblok itu tidak membahayakan. Nabi palsu yang pintar, yang licik, yang munafik, dan munafik sedemikian rupa sehingga kelihatan saleh, itu paling membahayakan. Sekarang poin D. Alasan Yudas yang sebenarnya dikatakan dalam ayat 6, dia seorang pencuri. Tidak usah saya bacakan ulang ya. Dari bagian ini ada beberapa hal yang bisa dipelajari, saudara ya. Pertama, Yudas berbeda dengan rasul-rasul yang lain, biarpun sama-sama mengkritiknya. Rasul-rasul yang lain sekalipun kritikannya salah, tapi motivasinya benar. Mereka mikirkan betul-betul diberikan orang miskin. Tapi kalau Yudas, dia salah baik dalam kritikan maupun dalam motivasi. Karena motivasinya bukan untuk memberi kepada orang miskin, tapi supaya dia bisa mencuri darinya. Kedua, ini biadabnya Yudas ya. Yudas menggunakan amal sebagai topeng, boleh katakan agama sebagai topeng untuk ketamakan atau pencuriannya. Boleh komentar berkata demikian, motivasi yang berdosa sering menyembunyikan dia sendiri di bawah topeng hormat dari kebaikan yang lain. Sering merupakan sesuatu yang sangat banyak terjadi ya. Dompet bencana alam yang dikorupsi sehingga tidak mencapai orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kalau ada bencana alam besar, selalu di perapatan-perapatan muncul orang bawa kotak. Saya tidak habis pikir ada orang goblok yang mau berikan. Itu tidak ada pertanggung jawabnya sama sekali, nol. Kita tidak tahu sedikit pun uang itu diapakan. Dia ngakunya untuk korban bencana alam. Omong kosong lah. Kabarnya bantuan COVID ini juga banyak yang diselewengkan dan sebagainya. Betul-betul orang terkutuk ya. Kalau memang itu ada, orang-orang ini menderita dan bisa mati karena COVID ini, bantuannya ditahan, dikorupsi, tidak tahu diapakan. Karena itu saudara, kalau saudara mau menyumbang, aturlah sedemikian rupa sehingga betul-betul punya kepastian bahwa sumbangan saudara mencapai orang-orang yang membutuhkan bantuan itu. Saya tidak pernah mau menyumbang apapun kalau saya tidak bisa yakin bantuan ini sampai ke orang yang memang mau saya bantu. Saya tidak percaya juga diadakan dompet ini masuk di TV, ditulis. Saya tidak percaya itu juga. Karena saya tahu korupsinya luar biasa negara ini. Tidak tahu sekarang membaik atau tidak dalam hal itu. Tapi sampai sekarang saya tidak percaya. Sekarang poin ketiga. Dari pencurian yang sering dilakukan oleh Yudas sekarang ini terlihat jelas, Yudas dari semula memang bukan Kristen. Dia dari semula adalah Kristen KTP. Karena itu kebinasaan Yudas tidak menunjukkan bahwa dia kehilangan keselamatannya. Ini tidak menentang poin P dari tulip. Keselamatan Yudas hilang, tidak. Dia tidak pernah punya keselamatan. Dan menurut saya ini berlaku itu seadanya orang yang sesat. Saya tidak peduli orang itu Billy Graham, Ravi Zacharias, atau siapapun. Kalau mereka sampai mati tidak karu-karuan seperti itu,
awal tidak pernah jadi Kristen. Sekarang poin keempat, sikap atau jawaban Yesus. Ayat 7 dan 8. Maka kata Yesus, biarkanlah dia, Maria, melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ada beberapa hal lagi, saudara. Poin A, dari kata-kata Yesus ini terlihat dengan jelas bahwa dia menyalahkan para pengkritik dan membenarkan Maria. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, biasanya kalaupun kita tahu seseorang itu benar, tapi karena yang mengkritik banyak, lalu kita cari amannya. Wes diam saja lah, daripada tak bela yang benar, nanti ngelawan yang banyak, aku kena serang. Atau kita bahkan berpihak pada penyerang. Ini orang yang tidak punya pendirian, dan seorang pengecut tidak pantas jadi Kristen. Jelas sikap yang sangat salah. Yesus, dia berani membela Maria, tidak peduli yang mengkritik banyak. Dan kita harus meneladani dia dalam hal ini. Yang mengkritik banyak, kalau kita tahu orang yang dikritik benar, bela. Bukan diam, apalagi bela sana. Bela yang benar. Dalam pertikaian antara siapapun, bela yang benar. Apakah dalam pertikaian Laut Cina Selatan kita harus bela China? Apakah saudara tanya, saya bela China karena saya Chinese? Saya tidak peduli kalau ada orang ngamuk karena hal ini. Saya mengutuk China. Dalam urusan lautan Cina Selatan sudah jelas mereka bajingannya. Saya bukan bilang semua Chinese kurang ajar, tidak. Tapi pemerintah China yang jelas-jelas membuli, melindas hak orang semua. Seluruh lautan Cina Selatan 90% diklaim seenak udelnya mbahnya sebagai miliknya, dan kita harus bela dia. Tapi kasus lain, karena orang-orang Chinese di Amerika, bahkan orang Asia, karena memang orang Amerika tidak bisa bedakan, saudara. Orang Jawa sama orang Cina dia suruh bedakan, tidak bisa ada. Kami waktu di sana, kami tahu itu, mereka tidak bisa bedakan. Orang India sama orang Chinese tidak bisa bedakan. India yang dari sana itu India yang dari Nagaland, dekat dengan China. Memang tampang mereka kayak orang Jawa, kulitnya juga kayak orang Jawa, tapi sama sekali tidak mirip dengan Chinese. Mereka tidak bisa bedakan. Nah, kalau sekarang di Amerika, lalu mereka tembaki Chinese dan orang Asia, ya sudah tentu saya mengutuk orang Amerikanya. Bisa, saya bela Chinese-nya. Loh, apakah saya pelintan kadang-kadang bela Chinese, kadang-kadang anti Chinese? Lihat sikonnya. Dalam segala sikon, kita harus fair, membela yang benar. Yang berani menyalahkan saya, persetan dengan kamu. Saya tidak gubris sama sekali. Poin kedua, saudara, tidak ada soal berapa banyak orang yang menyalahkan kita. Yang penting Tuhan membenarkan dan membela dan memuji kita. Ini Maria dikritik banyak orang, tapi Yesus membenarkan dia. Wah, timbangannya jomplang, saudara. Banyak orang Yesus satu cuek. Apa perlunya orang banyak ini? Peduli amat. Jangan peduli penilaian orang. Peduli cuma satu, penilaian Tuhan. Rasul Paulus juga tidak mempedulikan penghakiman manusia, dan dia hanya peduli penghakiman Tuhan saja. Dalam 1 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Bisakah atau maukah saudara mempunyai sikap seperti ini? Sekarang masuk poin B. Kalau ada orang mempersembahkan sesuatu atau uang untuk Tuhan,
Maka kita tidak boleh sembarangan mengalihkan hal itu untuk orang miskin. Jadi saudara, ini minyak wangi dipersembahkan untuk Tuhan. Maunya Yudas dan para murid dialihkan ke orang miskin. Yesus bilang, stop. Yesusnya melarang. Jangan sembarangan saudara. Bahkan dalam masa pandemi, di mana banyak orang miskin, lalu duit yang dipersembahkan oleh orangnya kepada Tuhan, lalu kita bagikan ke Sinterklas di jalanan. Saya tidak percaya itu tugas dari gereja. Kalau orang memberikan persembahan untuk Tuhan, kita gunakan untuk Tuhan. Bapak Menteri, motivasi yang teragung untuk perhatian yang murah hati dan penuh kasih kepada orang-orang miskin adalah bahwa mereka mewakili Tuhan, tapi mereka tidak boleh menjadi saingan Tuhan sendiri. Jadi saudara, ini dalam penerapannya jangan sembarangan gunakan kas gereja nyumbang orang miskin, kecuali gereja itu punya kas khusus untuk diakonia, dan itu pun nyumbang orang miskin dalam gereja. Kalau zaman sekarang ini di masa pandemi kita nyumbang orang miskin di luar gereja, bangkrut semua gereja saudara. Terlalu banyak yang bisa kita tolong, apalagi seperti kita gereja kecil, hanya orang-orang miskin di dalam gereja. Keluar tidak. Jemaat memberikan persembahan itu untuk Tuhan, bukan untuk orang miskin. Kalau ada dan saudara yang kepingin duitnya untuk orang miskin, tulis waktu memberikan persembahan, waktu transfer untuk orang miskin, maka kami berikan kepada orang miskin. Jadi kalau tidak, kami anggap persembahannya untuk Tuhan dan kami gunakan untuk Tuhan. Jadi kalau sudah, misalnya sudah kebaktian offline ya, kalau memang mau untuk menyumbang orang miskin, sebaiknya diedarkan kantong persembahan khusus untuk hal itu. Itu pernah beberapa kali kami lakukan ya. Ada orang yang tahu-tahu mendadak sakit atau apa, butuh duit. Dalam kebaktian, saya edarkan kantong khusus. Yang mau membantu saudara ini, saya ceritakan problemnya ini, silahkan dalam kantong ini, atau ditaruh kotak di luar dan sebagainya. Pokoknya diadakan persembahan khusus. Jadi saudara, jangan sembarangan ya menggunakan kas gereja sumbang orang miskin, lalu nanti gerejanya tidak bisa jalan karena tidak ada duitnya, habis ke orang miskin. Bukan tujuan yang beri saudara. Yang kedua, ini berlaku juga untuk persembahan persepuluhan. Itu adalah milik Tuhan. Imamat 27:30. Ini tidak boleh. Kalau saudara bilang ini persembahan persepuluhan untuk orang miskin, saya abaikan. Karena persembahan persepuluhan tidak untuk orang miskin. Ada ayatnya yang diduga seperti itu, tapi itu salah tafsir. Saya sudah bahas itu. Persembahan persepuluhan itu milik Tuhan dan harus dipersembahkan kepada Tuhan, tentu saja melalui gereja, dan tidak boleh saudara alihkan kepada orang miskin dan sebagainya. Kenapa ini? Yesus berkata bahwa apa yang Maria lakukan itu adalah suatu persiapan untuk penguburannya. Nah, ada yang berpendapat bahwa Maria sendiri belum tentu melakukan pengurapan itu dengan tujuan seperti itu. Tapi Calvin menganggap seperti itu memang. Lalu bagaimana Maria dalam hal itu bisa melihat lebih jelas daripada para rasul? Calvin berkata itu dorongan Roh Kudus. Mungkin, tetapi tidak ada dasar yang cukup kuat. Ya, jadi ini saya anggap cuma sebagai tebakan anggapan yang mungkin. Tetapi pasti benar saya tidak tahu. Belum tentu dia ngerti. Poin E, Yesus bukan menentang pemberian uang untuk orang miskin, tapi Yesus menekankan bahwa pada saat itu prioritasnya adalah untuk dia, bukan untuk orang miskin. Jadi saudara, memberi kepada orang miskin adalah suatu tindakan yang baik. Tetapi pada saat itu mengurapi Yesus adalah hal yang
terbaik. Hal yang sama terjadi dalam Lukas 10:38-42, di mana sekalipun Marta melayani, sibuk melayani, itu baik, tapi Maria dikatakan memilih hal yang terbaik karena dia mendengar Tuhan, duduk di kaki Yesus, mengerti prioritas atau mana yang terbaik dalam satu sikap tertentu adalah sesuatu yang sangat penting. Ini buku saat teduh saya, saudara, berjudul My Utmost for His Highest, tanggal 25 Mei. Ada kutipan, kata-kata saya kutip nih ya. Musuh besar dari hidup iman dalam Allah bukanlah dosa, tetapi sesuatu yang baik, yang tidak cukup baik. Yang baik selalu merupakan musuh dari yang terbaik. Itu dosa. Ini baik, ini terbaik. Musuh dari ini bukan ini, sekalipun ini bukan konco juga. Musuh terbesar dari yang terbaik adalah hal yang baik, yang tidak cukup baik. Second best itu musuh yang terbesar dari yang terbaik. Jadi jangan pikir kalau saya melakukan hal yang baik, sesuatu firman baik kok ini. Harus pikir, apakah itu terbaik pada saat itu? Kalau bukan terbaik, itu tetap salah. Bagaimana bisa tahu mana yang harus diprioritaskan? Ayat 8 memberikan petunjuk. Yesus berkata, orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak selalu ada pada kamu. Jadi, yang bisa ditunda tidak merupakan prioritas. Yang tidak bisa ditunda, Yesusnya sudah lagi mati, sudah lagi tangkap, tidak ada kesempatan untuk pengurapan, tidak bisa tunda. Itu prioritas. Memang mengatakan yang bisa ditunda merupakan prioritas, yang tidak bisa tunda harus diprioritaskan. Ini membahayakan juga ya, kalau menerapkannya ngawur. Jadi tetap harus dicek dengan Alkitab, karena kalau tidak ini bisa disalahgunakan, salah terapkan. Misalnya ada kebaktian, ada piknik, diajak piknik. Oh, ini kan bisa minggu depan ada lagi toh, berarti ini bisa ditunda. Ini minggu depan tidak ada pikniknya, jadi ini prioritaskan. Ya orang kurang ajar. Kalau menerapkan seperti itu kurang ajar. Saudara, dalam kasus ini penerapan untuk pengurapan untuk Yesus tidak bisa ditunda, sehingga berlaku kata-kata now or never. Bentar lagi tangkap, habis, tak bisa. Ini kata William Buckley. Yesus membungkam dia, Yudas, dengan mengatakan bahwa uang bisa diberikan kepada orang miskin pada setiap saat, tapi kebaikan yang dilakukan terhadapnya harus dilakukan sekarang, karena kesempatan itu akan segera hilang selama-lamanya. Dia mengatakan lagi seperti ini. Di sini ada satu kebenaran besar tentang kehidupan. Beberapa hal bisa kita lakukan hampir pada setiap saat, tapi beberapa hal kita tidak akan pernah melakukannya kecuali kita meraih kesempatan pada saat kesempatan datang. Saya dapat kesempatan vaksin, tapi diundang orang pergi luar kota, makan dibayar semua 3 hari. Ini saudara abaikan. Waktu vaksin lain kali mungkin tidak akan pernah terjadi. Kegilaan. Jadi pikir saudara, yang bisa dilakukan nanti bisa ditunda atau besok ada lagi, tidak penting, minggirkan. Saya itu hobi fitness ya, tapi kalau saya sedang di fitness center, kadang-kadang ngomong-ngomong fitness, ngomong-ngomong itu biasa, tapi kalau ngomong panjang, saya biasanya tidak mau. Kecuali kalau pada akhir sudah selesai semua, nah itu lain.
Tapi kalau sedang fitness, saya tidak mau ngomongnya. Tapi kadang-kadang tahu ngomong-ngomong, loh, ini omongannya mengarah pada penginjilan. Taruh fitnessnya, itu nanti bisa, besok bisa. Ini belum tentu kesempatannya muncul lagi. Maka saya prioritaskan ini. Jadi saudara, dalam hal apapun, apakah fitness itu buruk? Baik. Tapi pada saat itu bukan yang terbaik. Selalu pikirkan yang terbaik dalam setiap saat itu yang dipilih. Tentu butuh perenungan dan sebagainya. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang kelima. Dalam Injil Yohanes ada pembelaan Yesus terhadap apa yang dilakukan oleh Maria. Tapi dalam Matius dan Markus ditambahi, ditunjukkan upah atau pahala Maria. Matius 26 ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan dia ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yang dimaksud dengan Injil di sini adalah seluruh cerita tentang Yesus. Nubuat ini tergenapi dengan masuknya cerita ini ke dalam Alkitab, menunjukkan bahwa kasih yang Maria tunjukkan pada Yesus tidak sia-sia. Dan kalau kita menunjukkan kasih kepada Yesus, memang tidak pernah itu sia-sia. Kelihatan sia-sia bisa. Betul-betul sia-sia? Tidak mungkin. Sekarang poin yang ke-6. Reaksi Yudas pada waktu usul atau kritikannya ditolak. Pada waktu usul Yudas ditolak, Yudas jadi begitu marah sehingga dia pergi menjual Yesus. Di sini kita melihat bahaya dari dosa dan khususnya cinta uangnya. Membuat orang yang makin cinta uang, makin cinta uang, makin cinta uang, dan sebagainya. Dan betul-betul ini membunuh Yudas Iskariot. Sekalipun memang ada beberapa penafsiran tentang motivasi Yudas dalam menjual Yesus, tapi mayoritas penafsir menganggap Yudas mengkhianati Yesus karena uang, tamak. Dan kalau kita melihat Injil Matius dan Markus, bagian paralel dari ini ya, maka itu bisa dibuktikan dengan teksnya ya. Karena setelah cerita ini, Yudas segera memulai pengkhianatannya. Tolong tunjukkan teksnya ini ya. Yang warna biru itu paralel dari yang kita bahas. Lalu warna merah terjadi apa? Kemudian pergilah seorang dari kedua murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka bayar 30 perak dan pakaian. Jadi saudara, begitu ditolak, nah ini aku nyuri bisa dapat banyak, 300 dinar. Tak boleh, tak jual saja guruku. Dalam Markus sama saudara ya. Coba lihat, tunjukkan yang warna biru, itu teks yang paralel dengan yang kita bahas. Yang warna merah, Markus 14 ayat 10. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari kedua murid itu kepada imam kepala dan pakainya dia jual. Jadi ditolak, dia tahu tidak bisa dapat duit, langsung jual. Ini rasanya tidak sangat berhubungan. Karena tidak ada duit, tidak bisa dapat duit, maka jual gurunya. Dia jengkel, tidak bisa dapat. Memang 300 dinar tidak mungkin dia dapat semua. Dia kan jualnya sedikit. Jadi dia akhirnya jual dengan harga hanya 30 keping perak, itu sekitar 120 dinar. Bahayanya cinta uang. Mengkritik orang yang cinta Yesus, dia sendiri menjual Yesus. Bible Commentary, kehilangan minyak menyebabkan ia cepat-cepat menjual gurunya. Jadi dalam ruangan yang sama ada bau busuk ketamakan maupun minyak wangi kasih. Dalam satu ruangan yang sama, bahkan sama-sama pengikut Kristus, yang dua orang ini menunjukkan cinta pada Kristus. Yang satu bajingan ini cinta uang, bau busuk dan bau wangi. Sering ada dalam satu gereja.
pastikanlah bukan saudara yang bau busuk itu. Sekarang kita lihat kata-kata Calvin. Kita diajar oleh contoh ini bahwa keinginan untuk memiliki, kata makannya, adalah seekor binatang yang menakutkan. Kehilangan yang menurut Yudas telah ia derita melalui kehilangan kesempatan mencuri, membangkitkan kemarahannya sedemikian rupa sehingga ia tidak ragu-ragu untuk mengkhianati Kristus. Luar biasa ya. Cinta uang itu luar biasa. Orang bisa jual mamanya sendiri. Orang bisa jual Yesusnya kok. Kenapa tak bisa jual mamanya sendiri? Ada orang jual istrinya, jadikan pelacur, dia terima uangnya. Dalam masa pandemi ini masuk Facebook dan sebagainya. John Owen berkata, setiap pikiran atau pandangan mata yang najis akan menjadi perzinahan kalau memungkinkan. Kuncinya kalau memungkinkan. Sering tidak terjadi itu karena tidak memungkinkan, ya. Setiap keinginan yang tamak akan jadi penindasan. Jadi kalau saudara tamak, saudara akan nindas orang. Seandainya saudara punya power. Hati-hati dan cinta uang itu. Setiap pikiran tentang ketidakpercayaan akan jadi ateisme kalau hal itu bisa tumbuh sampai puncaknya. Kejahatan tumbuh, dosa itu tumbuh, cinta uang tumbuh. Dan cinta uang akan dari bermacam-macam kejahatan. Semua ini ada, tumbuh semua. Bagus sekali hasilnya. Kutipan yang terakhir, Bible Commentary. Jika manusia mau menyerahkan diri mereka sendiri kepada dosa, Allah tidak berjanji memberikan kekebalan kepada mereka terhadap pencobaan. Tapi kadang-kadang bahkan membawa mereka ke dalam pencobaan itu. Yudas menyerahkan diri pada dosa. Dia mencuri sampai menyerahkan diri. Tuhan bukannya jauhkan pencobaan, biarkan dia cobai. Jadi saudara, hati-hati dengan dosa. Kita sama pelajari orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, dan orang yang mengasihi uang, diceritakan berdempetan dalam satu kejadian. Kita mendekati hari Jumat Agung dan Paskah, hari di mana Kristus korbankan diri, menderita luar biasa dan mati, menebus dosa kita. Pikirkan saudara, sambil mikir itu, mikirkan khotbah ini, yang mana yang lebih cocok dengan pengorbanan Kristus yang akan kita rayakan hari Jumat ini. Mau tetap kasih uang, cinta uang, dan berakhir seperti Yudas, atau mau cinta Yesus dan dikenang selamanya seperti Maria dan Marta? Ya, Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bisa boleh mendengar sebagian firman. Kalau ada masih cinta uang dalam diri kami, sedikit atau banyak, Tuhan Engkau yang menyingkirkan. Berikan kami kekuatan untuk tidak menuruti ketamakan atau kecintaan kepada uang. Sebaliknya, kalau tidak ada atau kurang cinta kepada Kristus dalam diri kami, bagi yang belum percaya, tolong mereka percaya dulu. Bagi yang sudah percaya, tolong dalam Jumat Agung dan Paskah kami ada kesempatan merenung sedemikian rupa, sehingga kasih pada Kristus bukan ditumbuhkan saja, tapi makin dimajukan dan makin lama makin berkembang,
Sebaliknya cinta pada uang makin lama bisa makin disingkirkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.